Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, entah untuk yang keberapa kali. Dan tentunya pengalaman kita berjumpa dengan Ramadan ini hendaklah menjadi satu pelajaran bahwa dari waktu ke waktu kita harus meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Syahrul Mubarak, bulan penuh barokah. Maka kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, maka kebaikan itu akan bertambah-tambah. Seperti definisi dari berkah, ziyadatul khair. Pertanyaan klasik ya. Pertanyaan klasik tapi penting. Yang pertama, apakah perlu sebenarnya punya kesegaran yang sama segarnya, sama levelnya dengan saat tidak puasa? Kenapa? Karena secara kondisi antara saum dan tidak saum tentunya berbeda, gitu ya. Bahkan salah satu tujuan puasa sebenarnya adalah untuk merasakan lapar dan haus agar kita punya empati. Empati pada apa? Empati pada penderitaan, empati pada kelaparan, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya kira pertama harus diluruskan soal motivasi kita bugar di bulan Ramadan. Jangan sampai bugar ini dimaknai bahwa kita tidak punya rasa lapar, kita tidak punya rasa haus, gitu ya. Justru kita nikmati rasa lapar dan haus ini. Puasa juga tidak berarti harus lemas, harus lemah begitu. Kenapa? Karena kita justru dididik di bulan Ramadan ini, berpuasa ini kita dididik untuk tetap semangat meskipun dalam situasi lapar dan haus. Ya. Maka kita menjumpai ada banyak peristiwa besar itu terjadi di bulan Ramadan. Ada peperangan, perang Badar di bulan Ramadan, Fathul Mekah di bulan Ramadan. Tentunya mereka juga berat ya. Termasuk kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan pada tanggal 9 Ramadan ya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini memang tetap perlu menjaga kebugaran juga gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama saya kira adalah soal motivasi. Kalau kita punya motivasi yang benar tentang puasa itu adalah justru mendekatkan kita pada Allah, maka tidak ada alasan untuk lemah. Makan yang bergizi, makan jangan terlalu banyak. Jadi tadi adalah yang pertama semangat, yang kedua sahur. Dan komposisi sahur kalau mengikuti tuntunan Rasulullah, insya Allah itu segar dan bugar. Makan tidak berlebihan. Makan kurma itu bisa dimaknai makan yang berserat. Kemudian jangan terlalu banyak tidur saat puasa. Membicarakan orang lain ini maksudnya apa gitu ya. Saya kira yang dimaksudkan membicarakan di sini muncul umumnya adalah apa yang disebut dengan ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan tentang segala sesuatu dari kawanmu, dari orang lain, yang jika kawanmu itu mendengarkannya maka kawanmu itu tidak suka. Kalau yang kamu bicarakan itu adalah bukan kebenaran, namanya fitnah. Nah, apakah ini membatalkan puasa? Ya, kita harus tahu dalam puasa yang membuat ibadah kita gagal, tidak optimal itu ada dua. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang membuat puasa kita batal. Apa itu? Satu, makan, minum ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan suami istri. Hanya dua itu, makan, minum, hubungan suami istri. Nah, yang lain seperti kita ghibah ya, kita marah-marah, kita tidak menjaga pandangan dan lain-lain, itu tidak membatalkan, tetapi itu adalah merusak pahala puasa kita. Kalau kita berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, lalu ini apa gunanya? Ya tetap berguna kalau konteks puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau Anda tidak melakukan ibadah puasa, dosa. Ya. Tetapi kalau Anda ghibah, Anda tidak menahan hawa nafsu pandangan maksudnya ya, nafsu pandangan, nafsu omongan gitu ya, maka kemudian pahala puasanya hilang. Semakin hari seharusnya seorang beriman itu harus semakin rajin beribadah. Kenapa begitu? Karena kita hidup ini memang diciptakan Allah hanya untuk satu misi. Nggak ada misi yang lain. Apa misinya? Beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak aku Allah maksudnya ya, ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah SWT. Dan ibadah kita ini harus kita lakukan sampai kapan? Ya sampai kita selesai hidup kita. Maka kalau orang sudah tidak bersemangat, sudah malas beribadah sebelum selesai hidupnya, artinya sebelum mati, itu orang itu sama saja artinya bunuh diri. Maka kemudian hal pertama yang harus kita ketahui berkaitan dengan mengapa kita malas, itu adalah karena kita tidak punya iman. Memang benar ya, bahwa iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Maka sebenarnya yang paling tahu tentang ibadah itu diterima atau tidak ya Allah SWT. Oleh karena itu, pengetahuan ibadah itu diterima atau tidak secara mutlak ya nanti setelah pengadilan Allah, itu yang pertama yang harus kita ingat gitu ya. Nah, meskipun demikian ada beberapa tanda yang boleh jadi menjadi prediksi amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Apa contohnya? 1. Semua amal ibadah itu pada hakikatnya adalah merupakan bentuk zikrullah, merupakan bentuk mengingat Allah, mendekatkan diri pada Allah. Bahwa kalau seseorang itu banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka hati ini akan jadi tentram. Kenapa orang yang ingat Allah jadi tentram hatinya? Ya karena dia ingat, dan akhirnya ingat itu membuat ingat dari sifat-sifatnya. Kemudian ingat dari sifat-sifatnya itu dia kemudian akan menjadi bersandar, pasrah dan lain-lain kepada Allah. Nah kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat yang disyariatkan dalam ibadah itu muncul dalam diri kita. Misalnya begini, sekarang kita sholat. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka salah satu tanda bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah adalah kita ini terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, orang semakin dekat dengan Allah itu bukan semakin ada perasaan sombong, tapi orang semakin dekat dengan Allah itu justru ada semakin ada perasaan kurang. Itu tanda juga bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Ini tampaknya mahasiswa ya. Thalabul ilmi itu lezat. Lezat itu enak. Maka makanan itu harusnya tidak hanya enak di lidah, tapi enak itu kalau makanan juga dia bermanfaat. Nah oleh karena itu, maka ketika kita akan menikmati sesuatu, maka kita harus bisa berpikir bahwa sesuatu yang kita lakukan itu memberikan suatu kebaikan. Nah oleh karena itu, hal pertama untuk bisa menikmati sesuatu adalah tahu hakikat sesuatu itu. Mengapa seorang mukmin itu beribadah nikmat? Karena dia tahu hakikat beribadah, bahwa beribadah mendekatkan diri pada Allah itu adalah sesuatu yang justru akan membawa pada kebaikan kita sendiri. Nah demikian pula dengan thalabul ilmi. Ketika kita tahu bahwa thalabul ilmi itu adalah sesuatu yang sangat mulia, misalnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajah. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Ya, maka kalau kita lihat dalam ajaran Islam, kedudukan ilmu itu luar biasa. Bahkan makna ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq 1-5, ayat pertama Iqra, ya, sampai diulang oleh malaikat Iqra, Iqra 3 kali. Bacalah itu bukan baca dalam artian letterleks membaca dalam artian huruf gitu ya. Karena kalau membaca huruf Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca tulis. Tapi membaca di situ dimaknai sebagai memperhatikan alam semesta, dan memperhatikan alam semesta itu sering dimaknai sebagai menguasai ilmu. Kenapa? Karena itu utama menuntut ilmu. Jadi kalau kita ingat manfaatnya menuntut ilmu, utamanya menuntut ilmu, fadilahnya menuntut ilmu, maka kita akan semangat. Tapi tidak nikmat itu terasa kalau sesuatu itu hanya beban, sesuatu hanya dianggap sebagai tidak bermanfaat. Maka orang yang malas menuntut ilmu itu orang yang nggak tahu hakikatnya menuntut ilmu.
Wow, ini pertanyaan yang menarik dan sekaligus buat saya menimbulkan pertanyaan. Emang cari jodoh itu seperti mau beli sepeda motor ya? Jadi harus dipandang-pandang, dilihat-lihat gitu ya? Apa sebenarnya yang dibutuhkan orang dalam memilih jodoh yang tepat? Dan kemudian kalau sudah ketemu, oh jodoh yang tepat tuh karena ini, maka kemudian dicari metode yang paling tepat untuk memilih jodoh itu. Oke, sekarang mari kita lihat. Dalam agama Islam, jodoh ini istri ya, kalau yang laki-laki, suami kalau yang wanita ya. Itu adalah pasangan hidup. Pasangan hidup itu maknanya dia adalah pasangan agar hidup kita ini benar. Agar hidup kita ini semakin bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah memberikan satu pesan, an-nikahu ad'aful ibadah. Nikah itu separuh dari ibadah gitu ya. Jadi nikah itu bukan sekedar menuruti cinta. Cinta itu apa sih? Ya, cinta itu misteri loh. Kalau cinta itu misteri, orang nikah kok ngikuti misteri? Misteri itu kan sesuatu yang nggak jelas. Loh, nikah kok mengikuti sesuatu yang nggak jelas? Jadinya pernikahannya nggak jelas. Maka harus kuat visinya ini. Menikah itu adalah mencari pasangan hidup agar ibadah kita menjadi sempurna. Karena nikah itu hakikatnya adalah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Maka ketika kita memilih seseorang, itu kriterianya harus benar. Gitu. Dalam hadis disebutkan pada maknanya adalah bahwa seseorang wanita, konteksnya wanita karena yang diceritai adalah sahabat laki-laki, tapi ini untuk konteks perempuan ya nanti diubah ya. Bahwa wanita itu dipilih karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya. Li maliha, karena hartanya. Li nasabiha, karena keturunannya. Dan li diniha, karena agamanya. Nah, mana yang harus dipilih? Ya kalau bisa 4-4-nya, Masya Allah gitu ya. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan, katakanlah kalau saya laki-laki ya, mohon maaf ya, perempuan yang cantik, kaya, nasabnya orang mulia, dan dinnya bagus, nah itu ideal ya. Tetapi kalau tidak, maka mana yang harus diutamakan? Yaitu ad-din, agama itu ya. Nah sekarang selanjutnya adalah kalau kriteria memilih jodoh itu adalah karena agamanya yang paling penting, pertanyaannya adalah apakah memilih orang yang karena agamanya itu dengan cara melihat-lihat? Saya khawatir yang disebut melihat-lihat ini karena kita hanya ingin melihat kecantikan. Padahal kecantikan itu adalah sesuatu yang boleh jadi sifatnya menipu. Kenapa menipu? Hati-hati, sekarang banyak orang cantik tapi menipu. Kalau di foto, di video, hati-hati. Banyak aplikasi untuk membuat cantik. Tetap kemudian juga ada make up dan lain-lain ya, anti aging dan lain-lain. Hati-hati, pakaian bagus dan lain-lain. Cuman cantik yang menipu di sini yang dimaksudkan adalah boleh jadi dia cantik fisiknya, tapi buruk amalnya. Dan itu musibah kalau seseorang mendapatkan istri yang seperti itu. Karena kembali ke hakikat orang bersuami istri adalah untuk mencari pendamping hidup agar semakin takwa kepada Allah. Para pemirsa sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Maka mari kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Ibadah pokoknya di bulan Ramadan adalah saum. Ya. Dan saum itu diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi orang bertakwa. Dan takwa itu dibutuhkan oleh manusia. Wa may yattaqillahu yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahannya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa itu penolong di dunia. Maka kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia, ya bertakwa kepada Allah. Tentu selamat di akhirat, sudah pasti. Tapi juga di dunia. Maka kalau kita ingin sukses, ya kita ingin jadi orang hebat, ya takwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah hakikatnya kita taat pada yang menciptakan alam semesta ini. Maka nggak mungkin salah kita menaati Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini yang paling pokok adalah kita jaga puasa kita, ya, sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tentunya
ibadah kita harus kita hiasi dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang lain yang akan meningkatkan berkah kita di bulan Ramadan. Ada tadabbur Quran, ada qiyamul lail, ada memperbanyak sedekah, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.